Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 Arunika Laut akan mempresentasikan hasil capstone project kami dengan judul project Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Gojek menggunakan metode support vektor mesin untuk optimalisasi layanan Gojek di Indonesia. Next. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota. Ada Arham Zahidin, Rian Prasetyo, dan saya sendiri Anissa Dwi Asmaranti. Next. Baik, pada pembahasan atau table of content yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu mencakup 5 pembahasan, yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah, yaitu terkait apa masalah yang akan diselesaikan. Kemudian, yang kedua ada perumusan masalah, yaitu terkait dengan kenapa masalah itu penting, kemudian solusi yang sudah ada, selanjutnya solusi yang diusulkan, dan terakhir solusi yang diusulkan diyakini efektif atau efisien. Next. Baik, untuk latar belakang masalah atau masalah yang akan diselesaikan, yaitu mengenai salah satu layanan ojek online di Indonesia yang biasa kita sebut Gojek. Dalam era digital ini, layanan transportasi online seperti Gojek telah menjadi solusi inovatif bagi masyarakat Indonesia, karena di Indonesia sendiri saat ini telah mencapai tingkat kecanggihan yang cukup tinggi untuk mendukung keberlangsungan pemanfaatan layanan digital, seperti akses informasi, proses transaksi pembelanjaan, hingga layanan transportasi online. Gojek sendiri tidak hanya mempermudah perjalanan kita sebagai pengguna sehari-hari, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi bagi banyak pihak termasuk para pengemudi karena pada aplikasinya sendiri telah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang telah disediakan mulai dari ojek online, pengiriman barang, belanja online, hingga pesan antar makanan dan juga minuman. Nah, di sini terlihat pada gambar sisi kanan, menurut survei yang diambil dari artikel Good Stats pada tahun 2023, Gojek menempati nomor pertama sebagai layanan ojek online pilihan masyarakat Indonesia atau yang paling banyak diminati dan paling banyak diunduh. Di sini terlihat sebesar 54,4% secara keseluruhan pada posisi pertama. Namun, banyaknya kuantitas dari minat masyarakat tersebut dihadapkan dengan berbagai tantangan operasional yang menghambat pengalaman kepuasan pengguna. Masalah tersebut yang sering ditemui yaitu meliputi waktu tunggu yang lama, kemudian lonjakan tarif pada jam sibuk, kemudian kualitas layanan pengemudi yang tidak konsisten, yang berhubungan dengan keramahan atau sikap pengemudi, dan yang paling banyak sering ditemui yaitu terkait dengan gangguan teknis pada aplikasi, di mana ini menjadi keresahan bagi banyak pengguna. Nah, masalah tersebut tidak hanya menurunkan kepuasan pelanggan, tetapi juga bisa mengancam daya saing Gojek di industri transportasi online yang kompetitif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, dalam perusahaan masalah ini, Project Capstone ini fokus utama kita adalah memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau manajemen Gojek. Permasalahan ini muncul karena Gojek perlu memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan pengguna secara komprehensif. Saat ini, ulasan dan pengalaman pengguna sangat beragam. Ada pengguna yang merasa puas dengan layanan Gojek, namun tidak sedikit juga yang menyampaikan keluhan ataupun kritik atas pengalaman yang kurang menyenangkan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi agar dapat menjawab ekspektasi para pelanggan. Dalam hal ini, Gojek diharuskan untuk menyusun strategi yang tepat dan efektif. Strategi tersebut harus mampu mengatasi berbagai tantangan yang muncul dari sisi operasional maupun pengalaman pengguna. Tantangan ini mencakup bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pengguna, memperbaiki kelemahan layanan, serta menjadi konsistensi kualitas layanan di seluruh platform Gojek. Melalui perumusan masalah ini, kita berupaya untuk menemukan solusi yang optimal dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Dengan demikian, Gojek tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya
dalam industri layanan berbagai teknologi yang semakin berkembang pesat. Maka, pertanyaan besar yang harus dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana Gojek dapat memahami dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan strategi yang komprehensif serta berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan pengalaman layanan yang optimal bagi seluruh pelanggan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah solusi yang sudah ada. Menurut temuan ini sudah banyak digunakan para peneliti terdahulu. Di antaranya solusi yang mereka gunakan sama dengan kami, yakni ada yang memiliki persamaan dengan penelitian kami, yakni sama-sama menggunakan algoritma support vector machine untuk proses pemodelan analisis sentimen. Namun, banyak di antara penelitian terdahulu yang dalam pengertian proyeknya sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan algoritma Navi-Bayes classifier sebagai pemodelan analitik sentimen. Yang kedua, pembuatan visualisasi data kebanyakan hanya sebatas visualisasi saja, yakni memvisualisasikan hasil teksnya. Yang ketiga, pemrosesan data dalam menghasilkan suatu output, biasanya menggunakan tools seperti Kaggle atau tools lainnya. Next. Lalu untuk solusi yang diusulkan, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan Gojek, kami mengusulkan solusi berupa analisis sentimen ulasan penggunaan layanan Gojek yang divisualisasikan melalui dashboard interaktif. Solusi ini memiliki tujuan dengan harapan dapat membantu baik dari sisi perusahaan atau manajemen Gojek untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih optimal lagi. Selain itu, dari sisi masyarakat selaku pengguna dari layanan aplikasi Gojek bisa mendapat manfaat, yakni melalui sentimen yang mengungkapkan deteksi berupa ulasan positif atau negatif, sehingga bisa menjadi edukasi bagi mereka dalam mendukung dan memastikan bahwa masukan, kritik, atau keluhan mereka diterima oleh Gojek untuk perbaikan layanan demi kenyamanan pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tools pendukung, di mana pada proyek kali ini kami menggunakan 3 tools. Yang pertama adalah bahasa pemrograman Python untuk proses scraping data ulasan, pre-processing, dan pengembangan model analisis sentimen. Kemudian untuk platform yang kita gunakan sendiri adalah Visual Studio Code, di mana digunakan untuk editor menulis menjalankan kode secara efisien. Kemudian yang terakhir di sini kami menggunakan Power BI untuk memvisualisasikan dashboard dari hasil analisis sentimen yang telah dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah solusi yang diusulkan atau diyakini efektif atau efisien. Pada proses analisis sentimen yang kami lakukan secara otomatis menggunakan model algoritma support vector machine atau yang biasa disingkat SVM, yang mendukung dalam memproses akurasi tinggi pada hasil analisis yang didapatkan. Selama pemrosesan data ini dilakukan dengan menggunakan Python dan Visual Studio Code seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hasil analisis ditampilkan dengan visualisasi melalui dashboard menggunakan Power BI. Sehingga dengan bantuan tools-tools tersebut menawarkan cara yang efektif dan efisien untuk mengolah serta menyampaikan informasi penting dari ulasan pengguna untuk memberikan wawasan berbasis data terhadap pihak Gojek dalam memahami kebutuhan dan keluhan pengguna demi peningkatan layanan yang lebih optimal. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok Arunika Laut. Mohon maaf sebelumnya jika terdapat kesalahan kata ataupun kurang lengkap. Selebihnya kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.